Hari ini kita akan membahas apa itu politik sandra. Mari kita pelajari lebih lanjut. Hukum memang sudah seharusnya dapat ditegakkan kapan, dimanapun, dan kepada siapapun tanpa harus memiliki jabatan tinggi terlebih dahulu, sesuai dengan asas equality before the law, yang artinya semua manusia sama di mata hukum. Dan itu sudah sesuai dengan prinsip negara hukum sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Namun, fakta yang terjadi dalam Kitab Konstitusi berbeda di Republik Indonesia ini. Hukum masih belum menjadi pemimpin tertinggi dalam mengatur tata kelola berbangsa dan bernegara. Tetapi sebaliknya, politik yang malah menjadi pengatur dalam tata kelola negara ini. Sehingga hukum hanya sekedar alat transaksi untuk tarik ulur kepentingan politik. Meskipun sudah ada banyak upaya untuk memberantas korupsi, seperti dengan dibentuknya KPK, kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi tetap saja terjadi dan malah meningkat setiap tahunnya. Seringkali memunculkan ketidakadilan sosial, di mana kelompok-kelompok yang lebih kuat atau lebih berpengaruh dapat menggunakan posisi mereka untuk menekan kelompok yang lebih lemah. Para pemimpin yang merasa sudah memiliki kekuasaan seringkali mampu memanfaatkan posisinya untuk mengontrol dan memengaruhi rakyat kecil dengan berbagai cara, salah satunya dengan cara politik sandra. Secara umum, praktik politik sandra yang marak dilakukan ini adalah suatu kasus di mana individu atau sekelompok orang yang ditahan secara paksa dengan maksud dapat dijadikan alat untuk mempengaruhi dan merubah sesuatu keputusan dengan memberikan tekanan politik kepada pihak yang disandra untuk mendapatkan tebusan lebih atau untuk mencapai tujuan tertentu. Ini bisa berupa penyanderaan fisik, seperti dalam kasus penculikan atau penahanan seseorang untuk tujuan politik. Dalam konteks ini, penyanderaan bukan hanya ada kekerasan fisik saja yang dilakukan, tetapi juga bisa melibatkan adanya taktik penekanan politik kepada korban seperti memanipulasi kebijakan, ancaman pemerasan politik, dan juga ancaman terhadap karir sang korban untuk bisa mencapai tujuan utama si pelaku. Penyanderaan seringkali berkaitan dengan masalah yang kompleks, termasuk dinamika politik, sosial, dan ekonomi. Indonesia memiliki sejarah panjang yang penuh dengan konflik. Ketidakpuasan terhadap pemerintah, baik di tingkat lokal maupun nasional masih sering terjadi, sehingga mengakibatkan terjadinya tindakan ekstrim seperti politik sandra. Dalam banyak kasus, kelompok-kelompok tertentu merasa bahwa suara dan kepentingan mereka tidak diakomodasi dalam sistem politik yang ada. Misalnya, kasus penyanderaan di Papua dan Aceh yang sering dikaitkan dengan perjuangan separatisme dan tuntutan kemerdekaan. Sementara di wilayah lain, motif penyanderaan yang dilakukan lebih bersifat ekonomi, seperti permintaan uang tebusan oleh kelompok kriminal. Praktik sandra dalam politik ini memiliki dampak yang mendalam dan merusak bagi secara sosial maupun politik. Dampak-dampak ini seringkali berakar pada ketidakadilan dan ketidakstabilan yang dapat mengganggu dan merusak tatanan sosial dan sistem politik, karena tujuannya bukan untuk menegakkan keadilan. Ketika sekelompok politik saling menyandera, kerjasama dan kompromi menjadi sulit dicapai, yang pada akhirnya hanya memperdalam perpecahan di masyarakat. Praktik ini tidak hanya merusak proses demokrasi, tetapi juga mempengaruhi kebijakan dan kepercayaan publik maupun politik, karena pemimpin yang terpilih cenderung lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok daripada kepentingan untuk mensejahterakan rakyat secara umum. Praktik politik ini seakan-akan memaksa kita untuk tunduk kepada pemimpin politik yang mempunyai kekuasaan. Politik seolah dipaksa harus bertekuk lutut dengan logika the power of money, yang artinya ketika orang-orang ingin berpolitik harus dimulai dengan uang, karena uang adalah segalanya, dan dengan uang yang dimiliki itu kekuasaan akan lebih mudah didapatkan dan digunakan untuk dirinya sendiri. Terkadang, masyarakat sendiri ikut menormalisasikan hal tersebut demi sejumlah uang. Mereka merasa harus melakukan hal tersebut untuk keuntungan dirinya sendiri dan tidak mempertimbangkan akibat dari apa yang mereka lakukan. Di Indonesia, praktik penyanderaan ini telah menjadi perhatian signifikan dalam beberapa dekade terakhir, terutama dengan adanya insiden-insiden yang melibatkan sekelompok bersenjata, teroris, dan konflik daerah-daerah tertentu.
seperti kasus penyanderaan di Papua oleh kelompok bersenjata pada tahun 2017. Pada tahun 2017, sekelompok militan bersenjata di Papua melakukan penyanderaan terhadap ratusan warga di beberapa desa di Kabupaten Tembagapura. Konflik di Papua sudah berlangsung lama dan memiliki sejarah yang rumit. Awal mula ketegangan ini terjadi ketika Papua bergabung dengan Indonesia pada tahun 1969 setelah masa penjajahan Belanda. Sejak saat itu, ketegangan antara pemerintah Indonesia dan kelompok separatis Papua, terutama organisasi Papua Merdeka, terus berlanjut. Dalam situasi ini, sandera politik sering digunakan sebagai strategi oleh kelompok bersenjata di Papua. Mereka melakukan penculikan atau penahanan untuk mencapai tujuan politik mereka, seperti menarik perhatian internasional atau menekan pemerintah Indonesia agar memenuhi tuntutan mereka. Taktik ini tidak hanya mempengaruhi hubungan antara kelompok bersenjata dan pemerintah, tetapi juga melibatkan warga sipil dan komunitas lokal. Tindakan ini dilakukan sebagai alat dari tuntutan politik terkait kemerdekaan Papua. Pemerintah Indonesia harus bernegosiasi dengan kelompok tersebut, dan operasi militer pun dilancarkan untuk membebaskan para sandera. Kasus ini memberikan kita contoh bagaimana kelompok bersenjata menggunakan penyanderaan sebagai alat untuk mencapai tujuan politik mereka. Nah, mungkin sampai sini aja pembahasan terkait apa itu sandera politik. Stay tune untuk pembahasan lebih lanjut di part selanjutnya ya guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe.